junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang sudah membawa kita, membalut hidup kita dengan balutan dan ajaran-ajaran yang penuh kasih sayang dalam balutan agama Islam. Salam sejahtera untuk rekanku yang beragama lain. Salam sehat dan semangat selalu. Terima kasih untuk ibu-ibu semua. Hari ini saya mendapatkan tugas dari guru penggerak untuk mendefinisikan ilmu yang telah saya dapat selama saya melakukan pendidikan guru penggerak selama 2 bulan ini. Budaya positif yang akan kita kembangkan di lembaga kita nantinya. Apa budaya positif itu? Mungkin ada yang tahu tentang budaya positif? Monggo ibu-ibu, siapa yang tahu? Yang bisa menghasilkan nilai-nilai positif dengan perubahan akan melakukan perubahan paradigma di mana kita itu mengajar. Sebenarnya kita sudah tahu apa yang kita ajarkan sebelumnya itu semuanya sudah ada di guru penggerak ini. Jadi kita itu gimana ya? Itu kita mengulang kembali. Kita sudah melaksanakannya setiap hari di lembaga kita masing-masing. Tapi cuma bahasanya diganti. Terus cara kita mengajarnya itu lebih menjadi lebih baik gitu. Untuk keyakinan kelas itu sama dengan peraturan kelas, sama dengan tata tertib kelas. Keyakinan kelas itu dibuat bersama-sama antara guru, teman sejawat, dan peserta didik. Kalau peraturan kelas itu biasanya hal yang harus kita patuhi, harus kita laksanakan. Kalau kita melanggarnya, kita nanti akan dapat hukuman atau konsekuensi tertentu. Jadi kalau di guru penggerak ini sekarang kita itu tidak perlu membuat tata tertib peraturan kelas. Jadi kita membuatnya itu keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu kan dibuatnya bersama-sama, ditaati bersama-sama. Misalnya kalau dalam lembaga kita kan kita diberi lingkungan PKW, biasanya kita itu mengambil hal-hal yang paling mudah dulu. Karena kalau untuk mencapai kesepakatan dengan peserta didik itu sulit, kita biasanya mengajarkan hal-hal yang baik, misalnya dari membuang sampah, tata tertib seperti itu. Kebutuhan dasar manusia atau kebutuhan dasar peserta didik kita yang dibutuhkan oleh peserta didik kita yaitu adalah kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan cinta kasih sayang, kebutuhan penguasaan, kebutuhan kebebasan, dan kebutuhan kesenangan. Jadi kita harus berusaha memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh peserta didik kita. Seperti tadi, kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan cinta dan kasih sayang. Berarti
peserta didik kita itu juga ingin merasakan bagaimana disayangi, terus kebutuhan kebebasan belajar itu jangan ditekan, berikan kebebasan kepada peserta didik kita. Terus kita juga memberikan kesenangan kepada peserta didik kita, yaitu waktu belajar usahakan peserta didik kita itu merasa senang, bahagia, dan tidak tertekan. Selain kita punya 5 posisi kontrol, kita juga harus melakukan restitusi, yaitu untuk memahami posisi kontrol. Restitusi dapat dibaca dari ciri-ciri restitusi itu sendiri, yaitu restitusi bukan untuk menebus kesalahan, tetapi untuk belajar dari kesalahan. Restitusi itu untuk memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar dan mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara terbaik. Karakter bukan pada tindakan. Restitusi mengembalikan siswa yang berbuat salah kepada kelompoknya. Jadi kita kalau siswanya berbuat salah berusaha dibetulkan atau ditunjukkan kepada hal-hal yang lebih baik. Sebentar materi sedikit mendengarnya sebentar. Terus dari materi-materi yang disampaikan tadi, apa itu memang wajib kita laksanakan atau masih diprogramkan? Terus bagaimana cara mengatasi jika ada satu anak yang katakanlah nakalnya itu dalam tanda kutip, ya kita tidak boleh bilang nakal, tapi gamblangnya saya bilang itu secara logis kita tidak mampu. Apa langkahnya? Tadi kan sudah ada apa itu bahasanya itu tidak boleh dipikat, ya, suruh duduk bareng, ya, terus dielus dulu sampai nira begitu, pokoknya kan tidak boleh gitu, ya. Biasanya kan kalau saya beda nah oke ya jadi makanya biasanya begitu. Nah, kalau menghadapi anak yang tingkat aktifnya itu sudah melampaui batas kesabaran kita, adakah petunjuk di situ apa yang harus kita lakukan itu? Nanti setelah kita ajak ngobrol bersama, baru kita tanyakan keyakinan kelas yang telah disepakati, apakah merupakan hal yang baik atau yang buruk, seperti itu. Terus kemudian bertanya apakah itu suatu program yang apa memang harus kita lakukan, apa memang masih menjadi program. Itu adalah sesuatu yang harus kita lakukan ke depannya, karena kita kan sudah mulai masuk di program pendidikan guru penggerak, dan teman-teman mungkin sudah banyak yang daftar juga, dan alhamdulillah saya sudah melaksanakan pendidikan ini. Jadi itu yang diajarkan kemarin dari modul-modul yang saya pelajari, dan dari hasil saya memang seperti itu waktu berdiskusi. Memang itu hal-hal yang harus kita laksanakan. Jadi kita harus sabar. Sesungguhnya kalau masalah sabar itu sudah biasa kita lakukan, ibu-ibu. Apalagi peserta didik kita itu kan anak-anak.
terus nakalnya kan minta ampun kadang. Jadi untuk pertama seperti tadi kita melakukan segitiga restitusi, yaitu pertama kita membentuk keyakinan kelas, peserta didik kita, tapi mungkin kita membahasannya dengan cara yang lain, mungkin dengan sambil bermain kita membuat keyakinan kesepakatan kelas bersama-sama dengan peserta didik. Terus nanti otomatis untuk peserta didik itu kan kalau sudah ada suatu kesepakatan kan yang jelas pasti ditaati seperti itu. Jadi nanti setelah kita ajak berbicara, kenapa kok sampai seperti ini nak? Kenapa kamu melakukan seperti ini misalnya? Terus anak-anak kan pasti menjawab seperti kemarin Bu, murid saya juga gitu kan, suka ganggu temannya, terus ganggu temannya nggak mau berhenti ganggu. Terus saya tanyakan kemarin, kenapa nak kamu kok ganggu temannya? Iya Bu Guru, soalnya Raya jelek katanya soalnya temannya jelek jadi nggak mau berteman dengan temannya yang jelek katanya. Waduh, gitu saya. Nah, kenapa Bu? Bukan, temannya itu kan memang temannya itu jelek, diganggu terus gitu. Iya kemarin itu Bu. Jadi saya juga bingung, waduh gimana ini penyelesaiannya kalau kayak gini gitu saya. Terus saya konsultasi kemarin dengan teman-teman. Iya Bu ya, diajak kompromi saja, diajak berbicara yang baik. Tapi kalau menurut saya tidak bisa. Iya. Allah alam itu aja sudah juga Bu. Ya jadi ya kita minta ke Allah gimana caranya menyelesaikan itu. Seperti itu Bu kalau saya kemarin, soalnya saya juga mengalami kemarin itu. Saya juga bingung menjawabnya itu. Yang lain mungkin ada pertanyaan? Karena itu kita menunjukkan dengan gambar. Misalnya kan membuat kata bagaimana kita juga berdiskusi bersama, membuat keyakinan kelas, membuat kata-kata memakai dari gambarnya, jadi membuat dari manusia. Terus kita bisa misalnya membiasakan dalam buat hari-hari kita juga dengan gambar. Keyakinan kelas, tapi kalau mungkin untuk anak-anak yang SD, SMP, SMA itu boleh memang dididik, dibuat seperti itu. Tapi kalau untuk mereka mungkin anak-anak dididik lebih paham dan dibuat seperti itu. Murid saya bahwa memang anaknya super. Kemudian anaknya itu ini berbagi pengalaman ya. Anaknya super. Kemudian susah untuk dibilangin dan susah untuk diam. Tetapi kita panggil mereka, maksudnya dipanggil itu berbicara dari hati ke hati. Jadi berdua saja. Kenapa dan bagaimana untuk kedepannya kita di situ membuat perjanjian. Maksudnya misalkan sekumpul teman-teman gitu ya. Jadi membuat perjanjian antara dua belah pihak, ada anak sama guru, membuat perjanjian bahwa kalau misalkan anak itu tidak membuat kerusuhan atau
buat mukul temannya, tidak menyakiti, harus selalu berumah baik. Tetapi revenge itu bisa berupa sanjung, begitu. Alhamdulillah anak-anak di saya lihat agak sedikit agak prestasi, maksudnya sudah mulai berkurang, maksudnya untuk menggabungkan, begitu. Ini pengalaman. Jadi hati ke hati bicara. Jadi ini kenapa nak? Jadi dikorek gitu ya, dikorek masalahnya apa dan bagaimana, terus solusinya itu bagaimana, begitu. Ini pengalaman saya. Kemudian untuk apa tadi Bu Betty? Bukan keyakinan kelas itu mungkin yang pernah saya pelajari, bahwa keyakinan kelas itu memang perlu ditempel di, katakanlah di dinding, cuman berupa gambar, tapi di bawah gambar itu ada tulisan, begitu. Misalkan ada gambar buang sampah, ada gambar anak buang sampah, tetapi di bawahnya itu ada tulisan membuang sampah pada tempatnya, begitu. Jadi selain anak-anak bisa membaca dari gambar, tetapi anak-anak juga bisa melihat huruf yang ada, kalimat yang ada di bawahnya. Secara tidak langsung anak-anak kan membaca. Dari seperti itu, Bu Betty, itu kadang anak-anak perlu kita dudukkan, dibagi menjadi 3 sisi, yaitu sisi validasi tindakan yang salah. Jadi nanti kalau ada peserta didik kita yang salah, jangan dimarahi ya. Nanti kita dudukkan, kita ajak membahas bersama apa yang telah mereka lakukan tersebut. Kalau ditutup ya, kita menyelesaikan masalah tersebut. Mungkin ibu-ibu sudah paham dari hal-hal yang telah saya sampaikan. Monggo. Saya akhiri penyampaian diseminasi saya tentang budaya positif di lingkungan sekolah kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.